Lukman Edy yang nolak hasil muktamar. Ya. Ini bagaimana kontekstualitasnya menurut Anda? Ini pandangan dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum begini, muktamar itu diikuti oleh seluruh DPC dan DPW se-Indonesia. Oke. Semuanya menerima laporan pertanggungjawabannya Caimin. Oke. Dan semuanya sepakat atau aklamasi memilih Caimin. Artinya tidak ada DPC yang balelo. Oke. Ya, DPW yang balelo. Ya. Semuanya ikut muktamar. Pertanyaannya sekarang, yang mau ikut muktamar tandingan tadi itu DPC mana? Oke. DPW mana? Ya. Mau dibikin DPC abal-abal? Ya. Ya tidak bisa dong. Apa alasan hukumnya itu apa? Ya. Ya kalau alasannya itu bahwa Dewan Syuro tidak berfungsi dan sebagainya, itu politis. Politis, bukan persoalan hukum itu berarti. Ya, bukan persoalan hukum. Kalau masuk ke ranah hukum berarti udah selesai itu? Selesai sudah. Baik secara hukum administrasi, hukum apa semuanya udah selesai. Tertolak gitu kan ya? Iya. Jadi nggak ada alasan lagi. Kemudian ya legal standing-nya, dia mengajukan untuk muktamar itu legal standing-nya apa? Ya. Kemudian nanti kalau mengajukan izin ya, dia atas nama siapa? Ya. Kalau atas nama DPP PKB, sekarang apa legalitasnya dia? Nanti kop surat misalnya, kemudian stempel, pasti ada yang dipalsukan. Dari sisi politik, dengan hadirnya Wapres di situ, Menko Polhukam di situ, artinya itu sudah diakui oleh negara. Oke. Nah sekarang kalau ini dia mau membatalkan itu, artinya merupakan bentuk pembangkangan terhadap negara. Oke, berarti kalau melakukan itu dan membatalkan muktamar itu pembangkangan terhadap negara. Betul. Di media sosial dan media mainstream ada sebuah statement dari fungsionaris PKB, yaitu fungsionaris saya tidak tahu apakah beliau masih tercatat sebagai pengurus atau tidak, tetapi Lukman Edy ya, saya sebut saja karena ini sudah suhra wal istifadoh ya, karena statementnya ada di sosial di media. Kemudian juga tempo hari Lukman Edy mendatangi Menkumham. Ini catat kalau saya salah itu ya, menolak terhadap muktamar Bali. Muncul reaksi salah satunya langsung dari ketum terpilih. Saya coba sebelum memasuki diskusi, saya putar dulu ini statement Gus Imin. Tanggapannya terkait dengan Lukman Edy kan kemarin mengajukan gugatan ke Kemenkumham, itu gimana? Ya supaya masyarakat tahu aja ya, Lukman Edy itu setiap muktamar selalu begini. Yang agak mengkhawatirkan itu adalah setiap muktamar selalu begini dan hadiahnya komisaris. Jadi saya harap untuk kali ini janganlah gara-gara mengganggu begini dapat komisaris. Singkat, padat, dan menohok. yang saya terkesan ini ketawanya. Oke, baik, saya langsung ke Pak Anwar, Dr. Anwar. Pak Anwar, Anda kan sebagai kuasa hukum PKB Muhammad Iskandar ketika perselisihan dengan Gus Dur ketika itu. Mungkin bisa flashback dulu nih, seperti apa nih waktu itu? Sehingga Anda katanya 10 kali persidangan dan memenangkan pertempuran di pengadilan. Jadi begini ya, saya ini pengacaranya Gus Dur. Jadi bukan saya pengacara Caimin aja, saya pengacara Gus Dur. Jadi waktu itu Gus Dur sering digugat di Jawa Timur ya, karena saya waktu itu wakil ketua DPW PKB Jawa Timur ya enggak. Iya. Nah Gus Dur itu pada waktu konflik dengan Anam, Khairul Anam, Cak Anam ya enggak? Iya. Itu banyak digugat di Jawa Timur. Iya. Nah, kemudian konflik lagi dengan Hasan Aminuddin. Ya enggak? Itu juga sama, ada beberapa perkara. Tercatat sekitar ada 16 perkara di Jawa Timur aja. Jawa Timur ya. Jawa Timur aja. Alhamdulillah semuanya menang. Wah, luar biasa. Kalau seluruh Indonesia yang saya tangani ada 53 perkara. Ya. Konflik politik itu ya? Iya. Dan semua dimenangkan. Alhamdulillah. Satu pun luar biasa, rekor. Satu pun kalah. Nah, yang 10 tadi itu kasusnya Effendi Khairi dengan Bu Lili Wahid almarhum. Ya,
Jadi beliau itu menggugat PKB di PN Jakarta Pusat itu 6 perkara. Iya ya. Nah, kemudian di PT UN 1 perkara, Iya. di Judicial Review di MK 1 perkara. Iya. Itu undang-undangnya yang di Judicial Review kalah juga. Kemudian di Mahkamah Agung Judicial Review tentang peraturan KPU ya enggak kalah juga. Dari 10 perkara itu dengan mengerahkan 13 pengacara ya enggak, semuanya kalah. DPP PKB cukup saya saja. Enggak tanpa siapa-siapa. Jadi polemik itu terjadi disertasi Anda dan kemudian menjadi buku setebal ini. Jadi gini, dari polemik itu kan putusan-putusan pengadilan sekian banyaknya itu, saya pikir ini untuk apa itu? Kemudian saya pakai untuk disertasi doktoral ya. Doktoral. Dan ini sudah diuji di hadapan 10 profesor. Iya, hasilnya bagaimana? Hasilnya saya lulus cum laude. Dan saya selain lulus cum laude, saya alhamdulillah dihadiahi oleh Museum Rekor Indonesia sebagai doktor pertama di Indonesia ahli perselisihan partai politik. Dan memenangkan pertempuran terus. Iya, pertempuran itu kan. Luar biasa. Oke, kontekstualitas dengan persoalan PKB sekarang, muktamar kemarin. Ya, kemudian ada Lukman Edy yang kemudian menolak hasil muktamar. Ini bagaimana kontekstualitasnya menurut Anda? Ini pandangan dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum begini, muktamar itu diikuti oleh seluruh DPC dan DPW se-Indonesia. Oke. Semuanya menerima laporan pertanggungjawabannya Caimin. Oke. Dan semuanya sepakat atau aklamasi memilih Caimin. Artinya tidak ada DPC yang balelo. Oke. Ya, DPW yang balelo. Semuanya ikut muktamar. Pertanyaannya sekarang, yang mau ikut muktamar tandingan tadi itu DPC mana? Oke. DPW mana? Ya. Mau dibikin DPC abal-abal? Ya. Ya tidak bisa dong. Karena memang secara fakta dan secara hukum itu sudah di Bali itu 2425 sudah selesai. Tidak ada lagi alasan untuk mempermasalahkan muktamar tandingan di Bali. Memunculkan muktamar tandingan. Apa alasan hukumnya itu apa? Ya. Ya kalau alasannya itu bahwa Dewan Suro tidak berfungsi dan sebagainya, itu politis. Politis, bukan persoalan hukum itu berarti. Bukan persoalan hukum. Kalau masuk ke ranah hukum berarti udah selesai itu? Selesai sudah. Baik secara hukum administrasi, hukum apa semuanya udah selesai. Tertolak gitu kan ya? Iya. Jadi nggak ada alasan lagi. Kemudian yang legal standing-nya, dia mengajukan untuk muktamar itu legal standing-nya apa? Ya. Kemudian nanti kalau mengajukan izin ya, dia atas nama siapa? Kalau atas nama DPP PKB, sekarang apa legalitasnya dia? Nanti kop surat misalnya, kemudian stempel, pasti ada yang dipalsukan. Ya kan? Pasti ada dokumen-dokumen yang dipalsukan. Ya karena memang dia itu bukan sebagai pengurus sebetulnya. Pengurus yang sah secara ketum adalah tanpa dia Caimin, kemudian Sekjen Hasanuddin Wahid begitu. Nah, sekarang kalau nanti dari sisi hukumnya ya. Kemudian dari sisi nanti lah organisasinya, siapa mau jadi ketua umum? Oke. Ayo, siapa yang jadi ketua umum? Ketua umum itu biasanya dari jajaran ketua. Atau ketua DPW yang berprestasi. Nah, orang-orang yang sekarang yang konon mau mengadakan muktamar tandingan itu kan di luar ring. Di luar ring semuanya. Oke. Wapres kan membuka. Apakah ini kalau ada muktamar tandingan itu sama dengan melawan Wapres sebagai simbol negara? Dari sisi politik, dengan hadirnya Wapres di situ, Menko Polhukam di situ, artinya itu sudah diakui oleh negara. Oke. Nah, sekarang kalau ini dia mau membatalkan itu, artinya merupakan bentuk pembangkangan terhadap negara. Oke, berarti kalau melakukan itu dan membatalkan muktamar itu pembangkangan terhadap negara. Betul.